Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, bertemu kembali pada hari ini dalam pelajaran agama budaya. Jadi, hari ini nanti kalian akan belajar bab 2, yaitu mengenai mengalahkan marah. Mari sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa ya. Saya mohon kalian untuk beranjali terlebih dahulu, kita mengagungkan guru agung kita, Buddha Gautama. Mari beranjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Damu Damang Namasam Supatikpano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Nakmami. Sabi sata pawantu sukata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, demikian tadi anak-anak pembukaan yang telah kita lakukan. Ya, semoga dapat mengkondisikan agar kalian ini senantiasa terus berbuat baik, agar mengkondisikan kalian semakin paham ketika membahas suatu materi. Tidak hanya materi agama Buddha, tapi materi-materi yang lain. Saya berharap kalian selalu mengawali dengan berdoa. Ya, baik anak-anak. Kemarin ketika di bab 1 di kelas 5 itu kamu sudah belajar, yaitu mengenai masa pertapaan. Ya, pertapaan Petapa Gautama yang begitu ekstrim ya. Kalau kita melihat beliau melakukan penyiksaan diri dari yang levelnya kecil sampai level sedang, sampai level yang tertinggi, sampai yang hampir saja merenggut nyawanya. Nah, kalau kita melihat perjuangannya begitu keras, ya, selain berjuang sendiri dengan usaha sendiri, beliau juga diganggu oleh sosok dewa yang jahat, yaitu Dewa Mara. Tentu kalian sudah membaca di bab 2 kalian, ya. Nah, baik anak-anak, langsung saja kita bahas ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2. Saya buka dulu filenya ya. Nah, baik. Ini anak-anak yang akan kita pelajari di bab 2, yaitu mengalahkan Mara. Dari gambar itu kita sudah melihat siapa Mara, di mana posisinya, di mana Petapa Gautama, ya, begitu dekat sekali, ya. Tapi karena Siddhartha Gautama tadi, Bodhisattva Siddhartha ini punya kemampuan batin, ya bukan kemampuan batin, punya kekuatan berupa kebijaksanaan, berupa cinta kasih, kesabaran, sehingga itu mampu mengalahkan semua gangguan Mara. Faktor apa yang bisa mengalahkan Mara ini? Ya, yang paling dominan adalah karena berkah dari kesempurnaan yang dilakukan selama beliau menjadi seorang bodhisattva. Ada yang tahu berapa lama beliau menjadi bodhisattva? Beliau menjadi bodhisattva itu sangat lama sekali anak-anak. Ya, jadi kalau saya ceritakan sedikit, beliau ini bodhisattva Gautama ini itu sudah disampaikan oleh Buddha pertama, namanya Buddha Dipankara. Saat ini bodhisattva Gautama ini menjadi Buddha yang ke-25 anak-anak. Sangat lama sekali kan? Buddha Dipankara ini mengatakan ketika pertama kali bertemu dengan bodhisattva Gautama ini mengatakan begini anak-anak. Bodhisattva, setelah 4 asankya dan 100.000 kapa, kamu akan menjadi seorang Buddha dengan nama Buddha Gautama. Nah, itu seorang Buddha loh, bisa melihat sampai sekian lama itu. Bahkan yang namanya 4 asankya 100.000 kapa itu nggak bisa dihitung waktunya anak-anak. Sampai miliaran tahun. Itu seorang bodhisattva itu. Ini sudah berjuang selalu menyempurnakan 10 kebajikannya atau disebut dasa paramita. Nanti kamu di kelas 6 belajar, atau kamu waktu kelas 3 juga sudah disinggung sedikit mengenai dasa paramita, tapi lebih banyak nanti belajar di kelas 6. Ya, ini perjuangannya. Nah, dari kesempurnaan paramita tadi, 10 paramita tadi itulah yang mengkondisikan yang paling dominan itu untuk yang namanya mengalahkan Mara. Di antara 10 paramita tadi salah satunya adalah cinta kasih. Cinta kasih yang dimiliki oleh bodhisattva Gautama ini sehingga mengalahkan seluruh gangguan Mara itu. Padahal kalau kamu melihat, wow, senjata Mara apa yang kurang coba? Kalau kamu baca di buku paketnya, senjata Mara itu nggak ada yang jelek kan? Menyerangnya dengan ekstra sekali, menggunakan senjata yang luar biasa. Kalau bukan seorang bodhisattva, pasti langsung sudah hancur lebur menjadi debunya. Ya, nah baik anak-anak, langsung saja kita memulai pelajaran agama Buddha bab 2 ini. Saya langsung menunjukkan slide ke-1. Nah, saya kira kalau petapaan keras ini tidak perlu saya bahas banyak. Kenapa? Karena kamu di bab 1 kemarin kan sudah saya jelaskan.
pertapaan keras Petapa Gautama itu sangat banyak sekali. Ya, petapaannya sudah kamu pelajari. Yang paling utamanya, yang paling akhirnya, yang paling menegangkan adalah ketika beliau menyiksa diri dengan tidak makan, hanya makan beberapa butir nasi setiap hari, sehingga hal itu membuat tubuhnya menjadi sangat lemah. Nah, di mana Petapa Gautama ini melakukan penyiksaan diri? Yaitu di hutan Uruvela. Di hutan Uruvela kamu sudah belajar kemarin waktu di bab 1. Nah, bersama siapa? Beliau ini bertapa, beliau ini bermeditasi di hutan Uruvela ini selama 6 tahun itu bersama 5 petapa. Yang mana 5 petapa itu kalian sudah tahu siapa saja, yaitu Kondanya, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Ya, itu. Betul, itu sudah dilakukan beliau di hutan Uruvela selama 6 tahun dengan melakukan penyiksaan diri. Luar biasa kan? Nah, kemudian, ini ketika proses mencapai pencerahan sempurna. Kan ketika mencapai pencerahan sempurna, beliau diganggu oleh Mara kan. Di mana tepatnya itu? Tepatnya adalah di bawah pohon Asata. Pohon Asata itu yang sekarang dikenalnya adalah pohon Bodhi. Pohon Asata itu sejenis pohon beringin anak-anak. Ini gambarnya. Ya, di gambar itu sudah terlihat ini pohonnya. Ini adalah gambaran saja ya, bukan pohon yang sesungguhnya. Pohon yang sesungguhnya saat ini masih ada anak-anak, tapi bukan pohon utamanya, anak pohonnya. Anak pohonnya ini. Jadi ketika pohon ini kan sudah mati, tunasnya ada. Nah, ini pohonnya ini kan sudah 2500 tahun yang lalu, berarti sudah nggak ada. Pohon utamanya ini sudah nggak ada, tapi tunasnya, bibit-bibitnya masih ada. Tepatnya di mana? Di Sri Lanka, anak-anak. Di Sri Lanka itu ada sebuah pohon yang diyakini itu adalah cangkokan dari pohon Bodhi yang pertama ini. Ada di Sri Lanka juga. Ya. Nah, di bawah pohon Asata ya, itu adalah proses ketika mau mencapai pencerahan sempurnanya. Nah, beliau ini mencapai pencerahan sempurna tidak di hutan Uruvela lagi, anak-anak. Ingat, harus bisa membedakan. Hutan Uruvela itu adalah tempat Petapa Gautama, Bodhisattva Gautama ini melakukan penyiksaan diri. Ya, nah, setelah menyadari penyiksaan dirinya itu salah, waktu itu masih ingat penyiksaan dirinya dia menyadari dengan cara apa? Setelah mendengar dari kecapi kan. Ada alungan kecapi kan? Yang kalau suaranya terlalu kenceng, nggak enak dengar, bisa putus. Yang suaranya terlalu kendor, nggak enak juga didengarnya. Paling enaknya tuh kalau di setel pas. Ya, karena bunyi kecapi itu menyadarkan Petapa Gautama kan, oh iya, saya melakukannya salah ini. Saya kalau terlalu kendor, dulu saya sudah di istana sudah lama, menjalankan kehidupan istana, ya nggak bisa mencapai pencerahan. Kalau saya terlalu kenceng, yaitu saya penyiksaan diri ini, saya bisa mati itu. Nah, berarti saya harus menemukan jalan tengah. Akhirnya singkat cerita, beliau menyadari itu dan mau berhenti dari penyiksaan diri. Setelah tubuhnya fit kembali anak-anak, setelah mendapat makanan dari Sujata, ya kan, tubuhnya fit lagi. Beliau langsung memutuskan untuk pergi ke hutan Gaya. Nah, di hutan Gaya buat apa? Buat mencapai pencerahan. Ya, beliau ini di bawah pohon Asata, di bawah pohon Asata ini menghadap ke arah timur anak-anak. Menghadap ke arah timur. Dia bermeditasi. Bodhisattva ini bermeditasi menghadap ke arah timur. Setelah tubuhnya kuat ya. Tapi sebelum bermeditasi, Bodhisattva Gautama juga bertekad anak-anak. Nah, sebelum mencapai pencerahan ini, Bodhisattva bertekad. Nah, bertekadnya apa? Ini tekadnya sangat hebat sekali. Makanya kalian perlu adanya tekad anak-anak. Saat ini perlu tekad. Kamu misalnya saat ini lagi belajar online saja. Perlu punya tekad nggak? Harus ada tekad. Tekad pertama misalnya, saya bertekad harus bangun pagi. Sudah kamu lakukan belum? Kalau kamu punya tekad harus kamu praktekkan. Jangan cuma saya bertekad untuk bangun pagi. Bangun pagi dibangun mamanya nggak mau. Ya, saya bertekad kalau nggak bisa mau tanya. Ya lakukan. Jangan cuma diem. Saya bertekad kalau mau mengerjakan ulangan, mau mengerjakan link, saya harus mengerjakan dengan jujur, harus mengerjakan dengan sendiri, harus mengerjakan tanpa bantuan orang lain. Itu namanya tekad. Dan ketika sudah punya tekad, harus kita jalankan, harus kita praktekkan. Itulah anak-anak yang namanya tekad. Nah, ini tekadnya sangat hebat sekali kan? Nggak ada orang yang tekadnya sampai melebihi itu. Tekadnya adalah walaupun hanya kulit, urat, daging dan tulangku yang tertinggal, walaupun seluruh tubuh, daging dan darahku mengering, aku tidak akan bangkit sampai aku menjadi seorang Buddha. Nah, ini tekad-tekadnya ya. Tekad yang pertama adalah ketika kemarin di bab 1 juga sudah belajar kan? Tekad setelah menerima makanan misalnya. Ya kan? Setelah menerima makanan tekadnya seperti apa? Nah, ini ketika mau mencapai pencerahan sempurna pun tekadnya luar biasa anak-anak. Tidak ada orang yang mampu bertekad seperti itu. Dan biasanya kebanyakan orang itu ketika bertekad, ketika melihat kondisi, tekadnya goyah. Contoh kayak tadi, kamu bertekad, mau ulangan nih, saya bertekad nggak akan buka buku, walaupun saya nggak bisa. Nah, tapi nanti ketika ada soal nggak bisa, di situ gangguan batinnya terganggu.
tekadnya tergoyangkan. Soal nggak bisa, waduh kayaknya ada di buku paket nih, kayaknya ada di catatan nih. Nah, maka tekad kamu langsung berubah. Sehingga kamu pengen untuk membuka bukunya. Nah, tapi kalau Bodhisattva Gautama ini ketika belum mencapai penerangan sempurna, pas mau mencapai penerangan sempurna, bertekadnya itu. Sekali lagi, tekadnya adalah, walaupun hanya kulit, urat, daging, dan tulangku yang tertinggal, walaupun seluruh tubuh, daging, dan darahku mengering, aku tidak akan bangkit sampai aku menjadi Buddha. Nah, tekadnya itu anak-anak, itu adalah mendukung beliau untuk bisa mencapai penerangan sempurna. Nah, ini gangguan marah, anak-anak. Ya, marah itu mengganggu luar biasa. Gangguan-gangguannya dari yang bersifat sedang sampai gangguan-gangguan yang bersifat ekstrim. Itu gangguan-gangguannya. Bisa baca sendiri ya, mendatangkan angin topan. Tujuannya buat apa ya? Sekali lagi, gangguan-gangguan ini tujuannya adalah supaya Petapa Gautama ini, Bodhisattva Gautama ini gagal untuk mencapai Buddha. Gangguan-gangguannya itu sangat dahsyat semua anak-anak. Ya, gangguan-gangguannya tidak hanya 1-2 orang. Gangguan-gangguannya itu menggunakan ribuan pasukannya. Semuanya menggunakan senjata. Kamu sudah menonton videonya beberapa waktu yang lalu, itu adalah hanya animasi saja. Penggambaran bahwa serangannya begitu luar biasa. Tapi dari 2 gambar ini kamu bisa melihat ya, apakah yang namanya wajahnya ini melihatkan ada yang namanya kesedihan? Apakah wajahnya ini ada yang menunjukkan beliau gentar? Apakah wajahnya menunjukkan beliau takut? Dari wajah penggambarannya itu selalu tenang. Betul ya? Tenang semuanya itu. Nggak ada rasa panik. Biasa saja. Tenang. Itulah yang menjadi kehebatan dari Bodhisattva Gautama. Ya, oke, itu adalah serangan-serangan marah. Sangat luar biasa. Berikutnya. Nah, ini dari serangan-serangan tadi, ada banyak keajaiban. Ya, setelah serangan-serangan tadi, keajaibannya apa, Pak? Beliau tadi marah tadi menyerang dengan apu panas. Apu panas tadi langsung berubah menjadi serbuk kayu cendana. Ya, kemudian yang hujan lumpur yang panas loh. Bayangkan kamu kena bubur aja, misalnya nasi ada bubur, misalnya kena ke mamaku lagi masak bubur, misalnya kena sedikit, panas sekali. Ini lumpur menyala dilempar, dihujankan ke Bodhisattva Gautama, tapi berubah menjadi minyak surgawi. Hujan bebatuan yang semuanya panas. Ya, bebatuan yang panas berubah menjadi bunga-bunga surgawi. Hujan senjata juga berubah menjadi bunga sujati. Hujan, maksudnya kenapa disebut hujan anak-anak? Ini karena jumlahnya sangat banyak, seperti air hujan begitu, menyerang dari berbagai sudut. Kan air hujan dari berbagai sudut kan, atas bawah, kalau kena angin juga, ya kan? Begitu pula dari menggunakan pasir panas ini, semuanya panas ini. Panasnya luar biasa, berapa Celsiusnya itu. Dan itu ketika mendekat ke tubuh Bodhisattva Gautama ini, semuanya berubah wujudnya. Ada menjadi bunga, menjadi minyak, menjadi kuntum bunga, menjadi serbuk, ya. Bahkan yang senjata terakhirnya, Mara itu punya senjata terakhir, yaitu berupa cakram. Cakram ini kalau misalnya kena seorang bisa membelah itu langsung, bisa menghancurkan. Gunung saja bisa terbelah langsung. Gambarannya begitu. Itu ketika mendekati Petapa Gautama malah menjadi payung. Payung yang melindungi Petapa Gautama. Itu semuanya kenapa? Sekali lagi, kenapa bisa muncul seperti ini nih? Kenapa senjata-senjata, serangan-serangan Petapa Gautama tadi, yang ditujukan Petapa Gautama tadi langsung berubah menjadi bunga dan sebagainya? Itu karena berkah dari kesempurnaannya. Karena Sang Buddha, Bodhisattva Gautama ini menjalankan 10 kebajikan. Dasa paramita. Ya, yang salah satunya adalah ada cinta kasih, ada kesabaran, ada jujur begitu. Nah, itu telah kemampuan beliau, sehingga berkah dari kebajikan yang telah diperbuatnya sangat lama. Tadi saya katakan, beliau menyempurnakan kebajikan itu selama 4 asankaya 100.000 kapa. Itu jumlahnya nggak terhitung, anak-anak. Nggak bisa dihitung. Miliaran tahun. Berkah dari itulah yang mengkondisikan sehingga beliau ini terhindar dari serangan-serangan marah. Ya, saya lanjutkan. Ya, oke. Saya rasa itu anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kalian selanjutnya langsung mencatat. Ya, langsung mencatat. Kita lanjutkan minggu depan lagi. Minggu depan kita lanjutkan. Saat ini hanya sampai situ dulu ya. Jadi setelah ini kalian langsung mencatat. Pastikan kalian mencatat sebelum linknya ditutup. Ya, saya ucapkan terima kasih. Terpujilah Buddha. Namo Buddhaya.